Di sini, akan dijelaskan terlebih dahulu, supaya dapat memahami keterkaitan makna dari beberapa isi dalam ramalan Joyoboyo. Sang Prabu mendapat sebuah kitab Musaror atau serat jongko dari Mbah Wasil, yang isinya mengenai sebuah nubuat, atau prediksi atau ilmu eskatologi, tentang di mana, siapa, apa, bagaimana, dan kapan munculnya sebuah sosok, beserta ilmu ajaran yang dibawa oleh seseorang yang disembunyikan, dipingit, atau dimasturkan oleh Tuhan, di tanah Jawa pada akhir zaman. Yang mana hal itu akan membawa sebuah keadilan, kedamaian serta kebenaran hakiki bagi seluruh umat manusia serta makhluk ciptaan Tuhan, dan juga untuk keberkahan tanah Nusantara tercinta ini. Tafsir makna dari kitab Musaror atau serat jongko Joyoboyo, hanya dapat dilihat dalam kacamata spiritual atau ilmu sufisme, bukan dalam sudut pandang secara politis dan hierarki kepemimpinan sosial. Karena Joyoboyo di bawah bimbingan Mbah Wasil, yang mana Mbah Wasil sendiri, adalah seorang wali kutub di zamannya, seorang aulia Allah yang kamil, selalu memandang suatu persoalan dalam bingkai hakikat spiritual dengan ketajaman hakul basyirohnya, di bawah bimbingan Nur Muhammad. Di samping membuka tabir perubahan zaman, dalam nubuat atau ramalan Joyoboyo, juga tersinyalemen adanya beberapa tempat-tempat yang masih terselubungi oleh kabut misteri, karena dalam ramalan nubuat tersebut, syarat dengan bahasa kiasan atau metafora. Pertama, letak istana kerajaan Kediri, di mana Sang Prabu duduk di singgasananya. Kedua, letak singgasana Mbah Wasil yang digunakan untuk beribadah, dan membimbing Sang Prabu dalam mendalami ilmu sufistik, dan hal itu kita sudah mengetahuinya, yaitu di Masjid Kuno Setono Gedong Kediri, di mana Mbah Wasil dimakamkan. Dan ketiga, letak keberadaan sosok dewa yang menjelma manusia, yang akan membawa sebuah ilmu ajaran atau yang disebut Trisula Weda, di akhir zaman. Sebagai pembuka, kita akan melihat posisi Mbah Wasil sebagai guru spiritual dari Sang Prabu Jayabaya, maka kita posisikan Masjid Kuno Setono Gedong itulah kuncinya, yang mana hal itu bagaikan kompas penunjuk arah. Sebelum membahas makna sebenarnya dari isi kitab Jongko atau ramalan Joyoboyo, marilah kita lihat petunjuknya tersebut terlebih dahulu. Sekarang mari kita simak, di mana tepatnya beberapa tempat tadi berada. Ini adalah posisi letak Masjid Kuno Setono Gedong Kediri, yang dahulu kala merupakan sebagai tempat Mbah Wasil untuk beribadah dan mengajar para muridnya. Dari sini, kita jadikan sebagai sumbu pusat atau poros awal. Kita sesuaikan garis diagonalnya, pada keempat sudut bangunan masjidnya. Lalu kita tarik garis lurus pertama, sesuai diagonal sudut presisinya, dan kita akan dapat melihat kemana saja garis itu akan mengarah. Kita tarik terus dengan mengikuti garisnya ke arah barat. Nah, di sini kita sudah melihat, bahwa garis itu mengarah tepat ke sebuah masjid dan sebuah lokasi, yang bernama lokasi Miladiah, tepatnya di Pondok Pesantren Kedunglo Kediri. Sekarang, kita mengarah ke garis berikutnya, yaitu garis kedua. Kita akan menarik garisnya secara lurus, dan kita akan dapat melihat kemana garis itu akan mengarah. Kita tarik terus dengan mengikuti garisnya ke tujuan. Nah, di sini kita sudah melihat, bahwa garis itu mengarah tepat ke sebuah lokasi, yaitu di areal pabrik gudang garam, Dandangan Balowerti Kediri. Sekarang, kita ke garis berikutnya, yaitu garis ketiga. Kita akan menarik garisnya secara lurus. Kita tarik terus dengan mengikuti garisnya ke tujuan. Nah, di sini kita juga melihat, bahwa garis itu mengarah tepat ke sebuah lokasi, yaitu di area sebuah makam dari Sunan Gunung Sari. Sekarang, kita ke garis berikutnya, yaitu garis keempat. Kita akan menarik garisnya secara lurus, dan kita akan dapat melihat kemana garis itu akan mengarah. Kita tarik terus dengan mengikuti garisnya ke tujuan. Nah, di sini kita juga melihat, bahwa garis itu mengarah tepat ke sebuah lokasi, yaitu di area sebuah makam dari Syekh Abdullah Mursyad. Anehnya, kenapa bisa terhubung secara misterius garis-garis tersebut, antara satu dengan yang lain?
Apakah semuanya ini hanya kebetulan saja? Ataukah memang sudah ketetapan dari Tuhan? Wallahu alam bissawab. Hal tersebut, yang berhubungan dengan aspek geometri atau diagonal di dalam semesta ini, sebenarnya telah tersinyalemen dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Ar-Rod ayat 41. Di situ berbunyi, dan apakah mereka tidak melihat, bahwa kami mendatangi daerah-daerah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, Dia maha cepat perhitungannya. Dan di dalam surat Yunus ayat 101, yang bunyinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Dari hasil pembahasan tadi, maka terhubunglah sudah semua petunjuknya. Yaitu, 1. Garis hubungan di dua lokasi atau tempat. 2. Garis hubungan antara dua makam. Sekarang, kita akan membahas dulu garis yang pertama. Yang pertama, adalah adanya hubungan segaris antara dua lokasi yang berbeda, yaitu lokasi Miladiah Kedunglo dan lokasi Gudang Garam. Lokasi Gudang Garam, sebenarnya sebuah lokasi bekas istana kerajaan Kediri. Hal ini juga dikuatkan oleh beberapa sumber, salah satunya adalah Wakil Ketua Litbang Senapati Kediri. Artinya tembok kerajaan. Tembok kerajaan. Ya. Kalau tembok kerajaannya di situ, di Baluwerti di situ, maka kira-kira kerajaan di mana? Ya di sekitar situ. Nah, di mana itu kira-kira? Baluwerti, berarti sekitar itu. Ya, Gudang Garam. Posisi Gudang Garam itu adalah pusat kerajaannya Kediri. Sedangkan lokasi berikutnya, yaitu lokasi Miladiah Kedunglo. Kedunglo, merupakan tempat lahirnya sholawat dan ajaran Wahidiyah. Nama Kedunglo, disebut oleh masyarakat, dikarenakan dahulu kala, tempat tersebut merupakan sebuah rawa, yang banyak ditumbuhi oleh pohon lo. Nama Kedunglo, berasal dari kata kedung, yang artinya rawa. Sedangkan lo, yaitu sebuah pohon sejenis pohon tin, yang biasa disebut dengan pohon ara. Pohon ara atau pohon lo, sangat dikenal di berbagai agama Samawi, khususnya, ketika Sang Buddha atau Siddhartha Gautama, mendapatkan sebuah pencerahan spiritual atau kesadaran ruhani, saat bertapa di bawah naungan pohon ara atau lo tersebut. Jadi, khusus mengenai Wahidiyah di Kedunglo, akan dibahas secara mendetail pada isi ramalan Joyoboyo pada video bagian kedua. Sekarang, membahas garis yang kedua yaitu mengarah ke makam Gunung Sari. Menurut sejarah dan salah satu sumber, Raden Gunung Sari adalah putra dari seorang penguasa kerajaan Kediri dan adik dari Dewi Sekartaji. Raden Gunung Sari juga merupakan salah satu murid dari Mbah Wasil Setono Gedong Kediri. Berikutnya, garis yang mengarah ke makam Syekh Abdullah Mursyad. Syekh Abdullah Mursyad merupakan seorang aulia Allah, yang merupakan guru spiritual dari Gajah Mada di masa akhir hayatnya. Jadi kesimpulannya, kedua tokoh tersebut, yakni Gunung Sari dan Syekh Abdullah Mursyad, merupakan orang-orang kuno, yang pernah hidup di era kerajaan, seera dengan Mbah Wasil dan Prabu Jayabaya. Mereka inilah orang-orang istimewa terpilih pada masanya, di bawah asuhan Mbah Wasil. Semua tokoh-tokoh tersebut, telah mengalir darah para raja dan para kekasih Allah, bahkan mengalir darah Nabi, sehingga doa mereka sangat mustajabah. Maka, dapat dipastikan, pengharapan mereka kepada Tuhan atas datangnya nubuat, kelak dapat terwarisi kepada anak turunnya di Kediri, yang akan membawa sebuah kedamaian dan keadilan, untuk negeri Nusantara tercinta ini. Jadi, di mana, apa dan siapa sosok tersebut sudah terbuka atas petunjuknya, seperti arah garis yang sudah dibahas tadi. Sehingga, nubuat ramalan Joyoboyo memang sudah terpenuhi atas syaratnya. Sekarang, mari kita bahas tentang makna isi dari ramalan Joyoboyo. Agar pemirsa dapat memahami, tentang apa hubungannya antara ramalan Joyoboyo dengan Wahidiyah Kedunglo. Mari kita simak video selanjutnya.